bagus kan. Kalau mungkin di sini departemen lebih semua ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian kalau hamil tanda-tanda dia cake dia berani lingkar lengannya kurang dari 19 ya. 16 jadi dia kurang, berarti dia kurang. Dan ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena ternyata simpanan kalori dan untuk pertumbuhan itu terakhir baik akan ambil di lengan. Jadi tempat simpan lemak. Jadi kalau dia kurang ini akan berbahaya nanti buat pertumbuhan janin. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu pendeta, saya cuma bermohon kalau bisa, kalau di jemaat ada yang urus nikah, kalau bisa disarankan isi LCD. Ada ini nanti saya siapkan materi, nanti juga ada linknya yang bisa boleh agar nanti kita Bapak Ibu dan pasangan calon-calon nanti itu memahami lebih awal dan kita intervensi lebih awal ya. Sebelum dia kawin kita sudah kasih dia harus minum obat tambah darah agar nanti setelah dia hamil sudah diantisipasi ya. Karena Bapak Ibu sekalian ternyata hasil penelitian 80% 70% ibu hamil setelah malam pertama calon pengantin hamil. Jadi ada kan yang 2-3 bulan, 4 bulan. Ini rata-rata itu 70% di malam pertama itu sudah akan hamil. Nah kalau kita tidak siapkan dari awal sebelum dia malam pertama, tentunya yang akan dibuahi, yang membuahi tidak sehat. Nah kalau kita sudah intervensi dari awal, walaupun mungkin 3 minggu, tapi kita sudah ini dengan FE kalau dia kurang darah kan akan lebih baik. Ini mungkin Pak Semoga karena juga bermohon nanti kalau bisa, tapi ada surat nanti dari Depak nanti untuk lanjut ini karena sudah ada begitu dengan Depak untuk menerapkan LCD. Kalau di KUA Bapak Ibu sekalian juga. Bapak Ibu sekalian tadi setiap orang yang menikah harus dia bawa dulu dan ada sertifikat yang dikeluarkan, sertifikat gratis. Jadi dia masukkan nanti bisa dicetak ya. Nanti kami yang cetakkan. Nah ini syaratnya bahwa dia sudah diperiksa, dia sehat. Kalaupun tidak sehat, kami berikan pengantar. Ya. Ini untuk mengantisipasi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan karena terus terang di bawah-bawah sudah menerapkan ini untuk persiapan nanti anak-anak mereka untuk menikah. Baik, boleh habis materi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati mungkin karena ini sudah setengah satu juga, jadi ada sedikit ya. Saya sangat berharap kenapa karena ini saya jujur setelah kami pertemuan di tingkat pusat dengan Pak Depak, ternyata memang kita sudah ada yang terlibat tapi belum secara keseluruhan. Dan ini bukan, sekali lagi Bapak sekalian, ini bukan menghalangi untuk anak-anak menikah, tapi untuk kita intervensi sejak awal agar nanti setelah dia menikah, dia hamil, dia sudah siap. Dan anak-anak yang dilahirkan tentunya berkualitas. Ini agak spesifik rate ini Bapak sekalian yang jadi masalah bagi kita di Sulawesi Tengah. Jadi perkawinan anak-anak umur 15 sampai 19 tahun. Ini banyak sekali bukan hanya Sulawesi Tengah, di provinsi-provinsi sedang berkembang termasuk Kalimantan Barat juga. Sulawesi Tengah ini adalah angka perkawinan anak yang cukup tinggi. Dan ini salah satu penyumbang angka stunting dan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi. Ini yang selalu karena banyaknya anak-anak kita menikah di usia 15 sampai 19 tahun. Ini bukan ini, tapi ini data yang ada sehingga perlu kita antisipasi bersama-sama. Kami menyampaikan bahwa ini hal-hal yang harus kita sampaikan kepada remaja kita bahwa menikah di usia di bawah 21 tahun itu sangat berisiko. Risikonya adalah angka kematian ibu melahirkan, begitu juga dengan angka anak-anak melahirkan stunting. Ini Bapak Ibu sekalian, ini yang data pasangan yang ini data pasangan menikah di Kabupaten Sulawesi Tengah kami dapatkan dari Depak. Ini yang kami susah dapatkan, yang paling gampang kami dapatkan di
di catatan sipil kadang-kadang agak bingung kami dapatkan, tapi dia melapor dari Depok. Begitu juga ada yang ini Bapak Ustaz, kalau kita lihat data ini agak spesifik lagi, ini TFR kita, rata-rata anak kita setiap ibu 2,3. Tidak tahu Pak Ketua Sinode berapa anak Pak Ketua Sinode? 2. Begitu juga Pak Widodo. Jadi ini Pak, kita sudah masuk di 2,3 itu setengah. Jadi rata-rata ini sekarang juga memang target kita sudah ini Pak, karena laju pertumbuhan kita sekarang punya 1,3. Jadi sudah ada keseimbangan, dan untuk ACFR ini di tiap kabupaten ini yang kita cukup tinggi Bapak sekalian, Bapak Ibu Pendeta, bahwa misalnya kabupaten kita di Kota Palu ACFR kita 15,30% ACFR. Jadi anak-anak kami di usia 15-19 tahun, dan ini tentunya jadi perhatian kita untuk bagaimana nanti untuk meningkatkan kualitas dari anak kita. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini masih ada banyak materi lagi, tapi nanti saya akan titip dia. Saya tahu Bapak Ibu pendeta membutuhkan atau masih kurang, nanti kami juga ada materi-materi lagi di kantor, mungkin perlu, karena kita sudah ada ilmu ya Pak Ketua Sinode, sehingga kalau ada materi tentang peningkatan kesehatan keluarga atau kesehatan reproduksi maka bisa. Dan ada nanti Bapak Ibu punya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ibu-ibu atau ini kalau menurut kami mudah-mudahan saya fasilitasi. Saya berusaha saya fasilitasi karena mungkin karena COVID dan kalau sehingga kalau 3-4 tahun lalu kita kerjasama, kami sering diundang yang saya itu saya kadang-kadang saya justru banyak diundang di gereja Toraja dengan TKSD. Jadi setiap kegiatan bakti sosial itu mereka mengundang, dan kami Bapak Ibu berundang tidak perlu menyiapkan biaya. Jangan nanti pikir ada surat, harus ada uang bensin. Kan? Jadi yang penting kami ada surat, saya terima surat, saya akan fasilitasi, dan kami tidak terpenting Bapak Ibu membutuhkan pelayanan, kami siap untuk melayani di bidang kami tentunya. Ini Bapak Ibu sekalian, ini alamat website yang bisa Bapak Ibu hubungi apabila nanti Bapak Ibu membutuhkan materi ataupun ada dukungan di bidang program kami. Jadi sekali lagi kami BKKBN punya tugas sesuai dengan Perpres, salah satu di bidang tugas tambahan itu penanganan stunting, koordinator stunting. Jadi kalau yang lalu kami hanya program keluarga berencana dan kesehatan kegiatan keluarga, tapi karena dilihat perkembangan stunting di Indonesia cukup tinggi, perkembangan yang rendah, akhirnya tidak tahu bagaimana diberikan ke BKKBN untuk menjadi koordinator. Tapi yang melaksanakannya tentunya semua instansi, sehingga dibagi spesifik dengan sensitif. Yang menangani sensitif, yang spesifik apa? Siapa yang menangani kita itu terada. Dan hasil survei ternyata memang agak buruk kalau memang kita berkolaborasi. Dan dukungan dari Bapak Ibu Pendeta tentunya sangat kami butuhkan, karena kalau kepala perwakilan yang bicara akan beda dengan Bapak Pendeta dengan pendeta yang bicara. Sudah pasti, ya, sudah pasti. Saya bisa bicara, tapi saya merem-rem. Kalau Bapak Ibu Pendeta, kalau mau untuk saya pasti dengar. Ya, saya tidak mungkin ini secara ini kita kami pasti dengar. Walaupun pangkat saya atau jabatan saya, tapi tetap saya pasti dengar Bapak dan Pendeta. Nah, dan begitu juga dengan jemaat lain, dan kami berharap Bapak Ibu Pendeta bisa mendukung program yang sudah mendukung. Cuma kita mungkin perlu lebih tajam lagi seperti tadi, kalau bisa disarankanlah untuk setiap sebelum dia menikah kalau bisa mengisi LC-MIL. LC-MIL bukan melarang orang untuk menikah, tapi untuk mengetahui sejak awal apakah dia berisiko untuk hamil. Ini ya, kita mengantisipasi lebih awal. LC-MIL ini mengantisipasi lebih awal, siapa tahu dia berisiko hamil. Misalnya tadi kalau dia keluar darah, bisa kan dilihat umurnya di bawah 19 tahun langsung merah nanti dia.
tapi akan ada intervensi, mungkin dari Pak Pendeta menyampaikan apa, mungkin dari bidang kesehatan kita apa yang apakah dia menunda untuk hamil, ataupun kalau dia hamil dia harus mengatur cara kehamilannya agar nanti dia lebih membesarkan dirinya. Mungkin itu Bapak Ibu yang saya hormati. Mohon maaf mungkin terlalu panjang, terlalu cepat atau terlalu pendek sesuai dengan saya, tapi karena ini juga waktu lawan, waktu yang tapi sekali lagi Pak Ketua Saudara, saya mengucapkan banyak terima kasih kami BKKB yang sudah diberikan waktu dan kesempatan untuk disosialisasikan program nasional, program stunting yang tentunya ini butuh dukungan dari semua stakeholder, semua pihak agar nanti ke depan 2045 100 tahun Indonesia Merdeka, anak-anak dari kita, anak-anak dari JPD bisa bersaing, anak-anak yang berkualitas sehingga bisa bersaing di level manapun. Karena kalau tidak sekarang kapan lagi? Karena Pak Pendeta Widodo tidak mungkin sampai 2005, mujizat ya 2005. Saya kalau sehat 6 tahun lagi saya pensiun. Kalau sehat, kalau tidak sehat, kalau gini ada gejala-gejala hati, bisa saja kan penyakit degeneratif, bisa saja kita tidak tahu. Mudah-mudahan yang menggantikan kita ini adalah generasi kita yang berkualitas, dan itu tidak bisa tiba-tiba, tapi harus dipersiapkan dari sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Selamat siang. Sudah kebiasaan apa ya? Ada satu. Mantap. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Betul itu kan. Jadi kebiasaan. Assalamualaikum. Selamat siang. Kalau di poso, saya selamat siang. Justru saya kan di poso selamat siang terus, karena kalau di poso kan tergantung komunitas. Mungkin itu Bapak Ibu yang saya hormati. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaat, dan apabila ada sesuatu mungkin yang perlu dikomunikasikan, karena kami dengar tadi sekilas katanya ada rencana-rencana untuk klinik. Saya tidak tahu apakah ini benar. Andai itu benar, Bapak Ibu sekalian, kita punya SDM, kita banyak SDM di JPD ya. Dan kalaupun ini terbentuk, kemungkinan kami akan juga fasilitasi dari bidang kami ya, karena kesehatan ada, dan di klinik kami juga ada nanti. Mudah-mudahan bisa didaftar dan kami bisa memfasilitasi, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan pindah. Tapi kalau pindah, kami akan titip ke teman-teman yang ada sekarang. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Presiden. Terus untuk Pak Tenggi Soliton yang sudah menyampaikan materi saat ini, dan materi yang sangat luar biasa yang membuat kami juga tergelitik Pak, senyum-senyum karena stunting. Tapi kita bersyukur juga bahwa ilmu yang disampaikan saat ini juga memberikan kita wawasan yang luas sebagai bagian dari tanggung jawab kita sebagai pendeta dalam pelayanan kita di jemaat-jemaat. Karena saya sempat mencatat bahwa Sigi, Donggala dan Parimo itu adalah yang tertinggi yang terpapar stunting, dan itu artinya bahwa tidak menutup kemungkinan orang yang anggota jemaat juga ada di situ. Nah, itu artinya juga bahwa orang para pendeta bertanggung jawab untuk menyampaikan. Ya, saya kira juga perlu dikatekisasi dalam katekisasi dalam persiapan untuk pernikahan misalnya, atau anak-anak yang musidi, karena mereka juga calon-calon kepala keluarga dan ibu rumah tangga. Itu juga menjadi tanggung jawab kita untuk menyampaikan hal ini. Kita akan buka pertanyaan. Ya, kita akan buka pertanyaan sampai jam 1 nanti. Kita akan sampai makan siang. Tapi sebelum pertanyaan, kita akan mendengarkan beberapa penjelasan dari Pak Ketua. Silakan. Shalom untuk saudara-saudari dan Pak Tenggi Soliton. Ini mengenai
stunting, sebenarnya saudara-saudari ini adalah pergumulan untuk bangsa negara kita dan juga telah menjadi program perhatian khusus dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Karena itu pada awal tahun ini Sinode GPID telah membuat MOU dengan BKKBN di Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal bersama-sama bersinergi menangani dan mengantisipasi masalah gizi buruk dan stunting. Nah, apa yang menjadi perhatian dari gereja itu kami telah diskusikan dan penting untuk memang disosialisasikan kepada rekan-rekan pendeta dan kepada majelis jemaat bahwa masalah stunting sebagai masalah kita bersama termasuk dari warga jemaat kita. Karena itu katekisasi pernikahan hendaknya juga para pendeta memberi perhatian dalam hal materi ini kepada calon-calon pengantin dan di dalam pembinaan keluarga-keluarga baru. Kemudian ada gugus tugas dari pemerintah di setiap desa dan kecamatan. Karena itu dalam percakapan dengan Pak Gubernur dan juga dari Bimas Kristen dan dengan Pak Dennis Riton, kami punya perhatian bahwa para pendeta di setiap jemaat itu sebisanya juga menjadi bagian dari gugus tugas di desa-desa untuk melihat dan terlibat di dalam menangani masalah ini. Jadi di antar sinode seperti sinode-sinode yang lain, ketika ada pertemuan kami di GPI kemudian di steering komite PKN barusan juga memiliki pandangan yang sama bagaimana keterlibatan dari pendeta-pendeta di jemaat-jemaat yang berada di setiap wilayah untuk ada di gugus tugas itu. Di situ anggotanya antara lain ada bidan di desa, ada tentara itu babinsa, ada beberapa orang jadi termasuk pendeta untuk supaya bersama-sama kita menangani masalah ini. Nah, kami berharap hal ini kita percakapkan di konven, tetapi akan ditindaklanjuti pada sidang am nanti. Bagaimana outputnya dan peran serta dari gereja-gereja melalui para pendeta dan atau majelis dalam mengatasi dan mengantisipasi masalah stunting yang merupakan problem besar di negara kita. Terima kasih Pak Dennis Riton yang sudah berbagi, yang kami minta memang untuk share masalah ini lagi supaya langsung didengar oleh rekan-rekan pendeta dan juga dapat disampaikan kepada jemaat-jemaat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Disilakan kepada beberapa teman pendeta karena kita ingat waktu ya, jadi penjelasannya langsung saja. Pendeta Jeffrey.